Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi kelompok kami dengan matkul Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Ibu Sri Rosita SEMM. Di sini kami akan membawakan materi tentang kompensasi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu dengan saya sendiri sebagai moderator Muhammad Rifki Mokhtar, ada Nur Mahmudi Ismail, Nabila Indah Safitri, Muhammad Zaki Subhan, Akasa Putra Al-Faiz, dan Bening Wulandari, serta Widya Rahmadani dan Ririn Dwi Mulyani. Baiklah, sebelum masuk ke inti pembahasannya, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu kompensasi. Kompensasi ialah sesuatu yang diterima karyawan sebagai penukaran dari kontribusi jasa mereka kepada organisasi atau perusahaan. Atau kompensasi ialah balas jasa yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan, baik bersifat finansial maupun yang non-finansial, kepada karyawan atas kontribusi jasa mereka pada periode tertentu. Tujuan umum pemberian kompensasi adalah untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi para karyawan. Nah, tentu ada saja faktor untuk mempengaruhi kompensasi itu sendiri. Dari banyaknya faktor, saya mengambil beberapa, seperti yang pertama ada biaya hidup. Karyawan yang tinggal di kota besar dengan biaya hidup yang tinggi seperti Jakarta cenderung mendapatkan gaji yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tinggal di daerah yang lebih kecil dengan biaya hidup yang lebih rendah. Lalu yang kedua, adanya posisi jabatan. Semakin tinggi posisi seseorang dalam organisasi, semakin besar tanggung jawabnya, dan sehingga gaji dan tunjangan juga biasanya lebih tinggi dari yang lainnya. Lalu yang ketiga, ada produktivitas kerja. Karyawan dengan catatan kerja yang baik atau yang melampaui ekspektasi perusahaan dapat diberikan insentif bonus atau kenaikan gaji. Lalu yang keempat, ada serikat buruh. Serikat buruh itu biasanya menegosiasikan gaji minimum, tunjangan, jaminan kesehatan, dan kondisi kerja yang lebih baik bagi anggotanya. Karyawan yang bergabung dalam serikat buruh biasanya menerima kompensasi yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak bergabung. Hal itu sendiri dikarenakan serikat buruh sering memperjuangkan kesejahteraan anggota mereka secara kolektif. Lalu yang kelima, adanya jenis pekerjaan. Tingkat tanggung jawab, kompleks tugas, dan resiko yang terlibat dalam pekerjaan juga mempengaruhi gaji yang akan diterima nantinya. Lalu yang keenam, adanya pendidikan dan pengalaman. Dengan pendidikan dan pengalaman yang lebih tinggi atau keterampilan yang lebih khusus, seringkali menerima kompensasi yang lebih tinggi. Lalu yang ketujuh, adanya peraturan dari pihak pemerintah itu sendiri. Upah minimum, seperti upah minimum, pajak, dan regulasi lain yang diberikan pemerintahan juga mempengaruhi besarnya kompensasi atau gaji. Yang kedelapan yaitu adalah kondisi perekonomian. Resensi atau kondisi perekonomian sendiri yang buruk dapat menekankan kemampuan perusahaan untuk memberikan gaji yang lebih tinggi lagi. Baiklah, sekian perkenalan materi dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman-teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai tujuan kompensasi. Ada beberapa tujuan kompensasi, diantaranya yaitu memberikan penghargaan dan imbalan kepada karyawan atas pekerjaan mereka. Selain itu, kompensasi juga bertujuan untuk menjamin keadilan. Kompensasi yang adil dan layak menunjukkan nilai dari hasil karya karyawan dan menunjukkan bahwa perusahaan menghargai mereka. Selanjutnya ada mempertahankan karyawan yang berprestasi. Kompensasi dapat menjadi sarana untuk mempertahankan karyawan yang berkinerja baik dan mencegah perputaran kerja yang tinggi. Selanjutnya yaitu mendapatkan karyawan berkualitas. Dengan menawarkan kompensasi yang kompetitif, perusahaan dapat menarik calon karyawan yang berkualitas. Selanjutnya yaitu meningkatkan produktivitas. Kompensasi dapat menjadi media untuk memperbaiki produktivitas kerja karyawan. Selanjutnya ada memenuhi legalitas. Pemberian kompensasi diatur oleh undang-undang dan harus diimplementasikan dalam lingkungan kerja yang baik. Selanjutnya ada menciptakan ikatan kerjasama. Kompensasi dapat menciptakan ikatan kerjasama antara karyawan dan perusahaan, di mana karyawan mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik dan perusahaan membayarkan kompensasi yang sudah disepakati. Yang terakhir ada memotivasi karyawan.
Kompensasi yang cukup besar dapat memotivasi karyawan untuk bekerja lebih giat. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 4 tujuan utama yang dicapai oleh perusahaan yang berkaitan dengan manajemen kompensasi. Yang pertama, mampu menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas. Manajemen kompensasi yang baik membantu perusahaan dalam menarik calon karyawan yang berkualitas melalui penawaran gaji dan manfaat yang kompetitif. Dengan imbalan sesuai, perusahaan dapat membangun reputasi sebagai tempat kerja yang menarik sehingga memudahkan proses rekrutmen. Yang kedua, memotivasi tenaga kerja yang baik untuk berprestasi tinggi. Kompensasi yang tepat tidak hanya berupa gaji, tetapi juga termasuk intensif dan bonus yang dapat mendorong karyawan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Dengan adanya penghargaan yang jelas untuk pencapaian tertentu, karyawan akan lebih termotivasi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja mereka. Yang ketiga, mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. Manajemen kompensasi yang baik tidak hanya fokus kepada imbalan finansial saja, tetapi juga dapat mencapai program pelatihan dan pengembangan karir. Dengan menyediakan kompensasi yang mendukung peningkatan kemampuan dan pengetahuan karyawan, perusahaan dapat mendorong pengembangan sumber daya manusia yang ada di perusahaan mereka tersebut menjadi lebih berkualitas. Yang terakhir, ada membantu mengendalikan imbalan tenaga kerja. Sistem manajemen kompensasi yang terstruktur memungkinkan perusahaan untuk mengontrol biaya imbalan tenaga kerja dengan lebih baik. Dengan merancang skala gaji, bonus, dan imbalan sesuai dengan anggaran perusahaan, manajemen dapat memastikan bahwa imbalan yang diberikan dengan tetap batas yang wajar dan lebih efisien. Baiklah, itu saja 4 tujuan utama yang dicapai perusahaan dalam manajemen kompensasi. Selebihnya saya kembalikan kepada rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang survei gaji dan upah. Survei gaji dan upah atau yang biasa sering disebut benchmarking adalah proses sistematis dalam mengumpulkan dan menganalisis data tingkat kompensasi yang berlaku di pasar tenaga kerja. Data ini mencakup gaji pokok, tunjangan, bonus, dan benefit lainnya yang diberikan kepada karyawan sesuai dengan posisi dan kualifikasi yang serupa di berbagai perusahaan. Mengapa survei gaji dan upah itu penting? Yang pertama, yaitu untuk menentukan tingkat gaji yang kompetitif. Mencegah turnover dengan mengetahui rata-rata gaji di pasar, perusahaan dapat memastikan bahwa penawaran gaji mereka cukup menarik untuk mempertahankan karyawan berkualitas. Menaikkan daya tarik. Gaji yang kompetitif akan menarik calon karyawan berkualitas dan berbakat untuk bergabung dengan perusahaan. Selanjutnya, membuat kebijakan kompensasi yang adil. Evaluasi struktur gaji. Survei pembantu perusahaan mengevaluasi apakah struktur gaji yang ada sudah adil dan sesuai dengan nilai pekerjaan masing-masing posisi. Yang terakhir, menghindari ketidakadilan. Dengan membandingkan gaji internal dengan data pasar, perusahaan dapat mencegah adanya ketidakadilan dalam gaji dan upah. Baik, terima kasih moderator. Sini saya akan menjelaskan tentang apa saja sih yang disurvei. Nah, survei itu dilakukan untuk mengetahui bagaimana perusahaan lain memberikan imbalan kepada karyawan mereka. Ada beberapa jenis perusahaan yang bisa disurvei. Yang pertama ada perusahaan yang sejenis. Survei ini membantu kita untuk membandingkan gaji dan tunjangan di perusahaan dengan produk atau layanan yang serupa. Nah, yang kedua ada perusahaan di sektor yang sama. Ini penting untuk mengetahui standar gaji dalam industri yang sama untuk memastikan kompetitivitas. Yang ketiga, perusahaan di lokasi yang sama. Nah, ini membantu kita untuk memahami biaya hidup setempat agar gaji yang ditawarkan itu sesuai dan menarik. Yang keempat, ada jabatan yang sama. Survei ini membantu kita membandingkan imbalan dengan karyawan yang tanggung jawab serupa agar adil. Jadi survei ini tuh sangat membantu merancang sistem kompensasi yang menarik dan adil, sehingga perusahaan tuh dapat mempertahankan karyawan terbaik mereka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara melakukan benchmarking di dalam manajemen kompensasi. Cara ini terdiri atas 4. Yang pertama dapat dilakukan sendiri dengan mengumpulkan data pasar melalui riset online dan survei industri. Perusahaan biasanya akan mencari informasi yang berhubungan dengan gaji, posisi tertentu, tunjangan, bonus, dan berbagai kompensasi lainnya. Yang kedua, perusahaan dapat menggunakan jasa konsultan. Dalam cara ini, perusahaan mengkhususkan dalam analisis kompensasi, melakukan riset dengan tujuan rekomendasi spesifik untuk perusahaan. Cara yang ketiga, berpartisipasi dalam survei yang dilakukan oleh perusahaan lain. Biasanya beberapa perusahaan akan mengundang perusahaan lain untuk ikut berpartisipasi.
sehingga dalam cara ini perusahaan dapat berbagi dan mencari informasi terkait. Cara yang terakhir, berpartisipasi dalam survei yang dilakukan oleh konsultan. Konsultan kompensasi sering menyelenggarakan survei besar yang melibatkan banyak perusahaan dari berbagai industri. Cara ini memberikan hasil yang lebih efisien dan kredibel karena data dikumpulkan dan dianalisis oleh para ahli. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya ada penentuan kompensasi. 1. Penetapan gaji atau kompensasi yang bersifat umum. Dikarenakan kemauan perusahaan. Kemauan perusahaan untuk menentukan kompensasi ini didorong beberapa hal, yaitu menarik dan mempertahankan karyawan berkualitas. Gaji dan benefit yang kompetitif menjadi daya tarik utama bagi calon karyawan. Yang kedua yaitu ada musyawarah. Musyawarah untuk menentukan kompensasi merupakan proses penting dalam sebuah organisasi, terutama untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan bagi semua pihak, baik perusahaan maupun karyawan. Selanjutnya yaitu ada kebiasaan. Kebiasaan dalam menentukan kompensasi merupakan praktik-praktik yang umum dilakukan oleh perusahaan dalam menetapkan besaran gaji, tunjangan, dan benefit lainnya. Yang keempat itu ada ketetapan pemerintah dalam menentukan kompensasi. Merupakan suatu kerangka hukum dan kebijakan yang bertujuan untuk mengatur pemberian imbalan kepada pekerja atau buruh. Yang kedua ada penentuan gaji perseorangan. Penentuan gaji berdasarkan prestasi. Kerja adalah suatu sistem pengajian yang menghubungkan secara langsung antara pendapatan yang diterima seseorang karyawan dengan kontribusi dan hasil kerja yang dicapai. Yang kedua itu ada promosi. Penentuan gaji saat seseorang mendapatkan promosi merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi motivasi dan kinerja karyawan. Yang terakhir yaitu ada masa kerja. Semakin lama seseorang bekerja di suatu perusahaan, umumnya akan semakin tinggi pula gajinya. Ini sebagai bentuk penghargaan atas loyalitas dan kontribusi yang telah diberikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi peringkat jabatan. 1. Non-analitis. Yang pertama itu ada metode hierarki dalam skema organisasi. Metode ini menempatkan jabatan dalam urutan hierarki berdasarkan tingkat tanggung jawab, kompleksitas tugas, dan pengaruh terhadap organisasi. Jabatan yang lebih tinggi dalam hierarki biasanya memiliki tanggung jawab yang lebih besar dan memerlukan keterampilan yang lebih kompleks. Yang kedua itu ada metode forced ranking. Metode ini melibatkan penilaian kinerja karyawan dengan membandingkan mereka satu sama lain dan menempatkan mereka dalam peringkat tertentu. Biasanya, karyawan dibagi menjadi beberapa kategori seperti top performance, average performer, dan low performers. Metode ini sering digunakan untuk membuat keputusan tentang promosi, bonus, atau PHK. Selanjutnya itu ada metode factory comparison. Metode ini membandingkan jabatan di dalam organisasi dengan jabatan serupa di organisasi lain. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kompensasi dan manfaat yang diberikan sesuai dengan standar dan industri. Metode ini sering digunakan untuk memastikan keadilan dan daya saing dalam struktur gaji. Selanjutnya itu ada metode PNS dan BUMN. Metode ini khusus digunakan dalam sektor publik seperti PNS dan BUMN. Evaluasi jabatan dilakukan berdasarkan peraturan dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Faktor-faktor seperti masa kerja, pendidikan, dan prestasi kerja biasanya dipertimbangkan dalam penilaian. Yang kedua itu ada analitis dan kuantitatif, yaitu point atau faktor rating. Metode ini melibatkan penilaian jabatan berdasarkan sejumlah faktor yang telah ditentukan seperti keterampilan, tanggung jawab, usaha, dan kondisi kerja. Setiap faktor diberi bobot atau nilai tertentu dan total nilai dari semua faktor digunakan untuk menentukan peringkat jabatan. Metode ini memberikan pendekatan yang lebih objektif dan terukur dalam evaluasi jabatan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selanjutnya sebagai penutup kami akan memberikan contoh video. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam rapat kali ini. Baik, langsung mulai saja. Untuk meningkatkan
motivasi kerja kepada karyawan. Dimohon kepada setiap pimpinan divisi untuk menjelaskan kompensasi apa saja yang akan diberikan kepada karyawan. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Manajer atas kesempatannya. Sebelumnya saya pimpinan dari tim penjualan, yaitu ingin menanyakan kepada tim-tim rekan divisi yang lainnya. Menurut kalian apa saja sih yang dimaksud dengan kompensasi itu? Baiklah, izin menjawab ya. Saya Citra dari tim produksi. Menurut saya kompensasi yang baik itu bukan hanya gaji, tapi intensif, bonus, dan tunjangan juga termasuk kompensasi yang baik gitu ya. Izin menambahkan, saya Bening dari tim pemasaran. Selain itu, penghargaan non-materi juga sangat berpengaruh, misalnya pengakuan atas kerja keras. Betul, di perusahaan ini kita harus menciptakan lingkungan di mana setiap karyawan merasa dihargai. Jadi gimana sih cara kita bisa memastikan bahwa semua orang tahu tentang program kompensasi ini? Baik, untuk itu kita memerlukan komunikasi yang jelas. Oleh karena itu, tugas kalian sebagai pimpinan divisi untuk menjelaskan apa saja kompensasi dan manfaat yang diberikan ke perusahaan kepada setiap karyawan. Izin berbagi pengalaman, Pak, Bu, dan teman-teman sekalian. Di sini saya pernah mendapatkan penghargaan karyawan terbaik. Di situ sangat memotivasi saya untuk bekerja lebih keras lagi agar mendapatkan penghargaan-penghargaan yang lainnya. Baik, saya ingin juga menambahkan, saya pribadi juga merasa termotivasi ketika ada bonus untuk tim yang mencapai target. Itu membuat saya merasa menjadi bagian dari kesuksesan tim ini. Baiklah, menurut saya bukan hanya penghargaan yang penting, tapi menurut saya pelatihan dan pengembangan karyawan itu sendiri juga penting untuk meningkatkan pengembangan dan komitmen karyawan terhadap perusahaan. Baiklah, terima kasih atas masukan dari rekan-rekan sekalian. Jadi, mari kita terus tingkatkan program kompensasi kita agar lebih menarik. Saya juga berharap semua karyawan bisa merasakan termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Betul, dengan kerjasama kita, saya yakin bahwa kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang efektif dan produktif. Ayo kita buktikan dengan motivasi dan kompensasi yang tepat kita bisa menjunjung tinggi prestasi kita. Mari kita wujudkan tujuan ini bersama-sama. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada partisipasi rekan-rekan sekalian. Semoga kita berjumpa kembali pada rapat berikutnya.